Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau, dimuliakan nama Engkau, dikuduskanlah nama Engkau. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya itu sangat terkonsentrasi sekali sama Tuhan Yesus. Jadi saya sampai judulnya saya ganti dengan bahasa Inggris, The Preeminence of Jesus Christ. Nah, Kolose 1 ayat 13 sampai 20. Jadi keunggulan Yesus Kristus. Setelah itu nanti di Kolose 2 kita mulai berbicara tentang bidat-bidat spiritual lainnya. Ya. Nah, saudara, guru-guru palsu di Kolose seperti guru-guru palsu zaman kita tidak akan menyangkal pentingnya Yesus Kristus. Mereka hanya melengsarkan dia, memberikan dia hanya suatu penghargaan, tetapi tidak keunggulan. Dalam filosofi mereka, Yesus Kristus hanyalah salah satu dari banyak emanasi, medium atau guru-guru moral yang berasal dari Tuhan, dan melaluinya manusia dapat mencapai Tuhan. Klaim inilah yang dibantah Paulus di bagian ini. Mungkin saudara, tidak ada paragraf lain dalam perjanjian baru yang berisi pengajaran yang lebih terkonsentrasi tentang Yesus Kristus daripada paragraf ini. Kita dapat mencegah diri kita untuk terpesona oleh filsafat-filsafat lain yang kosong jika kita ingat bahwa Paulus menulis bagian ini untuk membuktikan keunggulan Yesus Kristus, dan dalam paragraf ini Paulus melakukannya dengan menggunakan 4 argumen yang tidak terbantahkan. Jadi argumennya itu solid, saudara. Nah, kita baca firman-Nya. Jadi ada 4 argumen yang tidak terbantahkan. Yang pertama, saudara, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pencipta. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus Kristus adalah pencipta. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah kepala gereja, saudara. Kolose 1 ayat 18, Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang terakhir adalah Yesus adalah yang terkasih dari Allah Bapa. Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Semua di paragraf ini berbicara tentang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam perikop ini kita akan belajar keunggulan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pencipta. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yang keempat, Yesus Kristus adalah yang terkasih. Ya, Jesus Christ is the Savior. Jesus Christ is the Creator. Jesus Christ is head of church. Jesus Christ is the beloved. Saya mulai yang bagian pertama. Jesus Christ is the Savior. Yesus Kristus adalah juru selamat. Saudara, masalah terbesar manusia adalah dosa.
Masalah yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh filsuf atau guru agama. Orang berdosa membutuhkan juru selamat. Kedua ayat ini, 13 dan 14, memberikan gambaran yang jelas tentang 4 tindakan penyelamatan Kristus atas nama kita. Membebaskan, memindahkan, menebus, dan mengampuni, saudara. Itu 4 kata yang sangat penting sekali. Di sini saya akan jelaskan kata satu persatu. Yang pertama, dia membebaskan kita, ayat 13a. Kata ini berarti diselamatkan dari bahaya. Kita tidak dapat membebaskan diri kita dari kesalahan dan hukuman dosa. Tetapi Yesus Kristus dapat dan memang membebaskan kita. Faktanya, kita berada dalam bahaya menghabiskan kekekalan terpisah dari Tuhan. Faktanya itu, saudara. Pedang penghakiman Tuhan itu sebenarnya tergantung di atas kepala kita. Tetapi pembebasan ini juga melibatkan sesuatu yang lain. Kita juga dibebaskan dari otoritas setan dan kuasa kegelapan. Nah, saudara, guru-guru palsu Gnostisism juga percaya pada organisasi roh-roh jahat yang menguasai dunia, seperti malaikat agung, singgasana, kerajaan, pemerintah, maupun penguasa. Yang kedua, Yesus Kristus memindahkan kita, saudara. Nah, ini juga penting. Kata ini digunakan untuk menggambarkan deportasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. Memindahkan. Sejarah mencatat fakta bahwa Antiochus Agung mengangkut setidaknya 2.000 orang Yahudi dari Babilonia ke Kolose. Yesus Kristus tidak membebaskan kita dari perbudakan hanya untuk membuat kita menggembara tanpa tujuan. Dia memindahkan kita ke kerajaan terangnya sendiri dan menjadikan kita pemenang atas kerajaan kegelapan setan. Jadi yang harus kita tahu, sewaktu kita iman kepada Yesus Kristus, dia memindahkan kita dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Apa buktinya kita telah dipindahkan ke kerajaan terang? Yaitu kalau kita mengasihi. Jika kita belum mengasihi, maka kita masih ada di kerajaan gelap. Itu ada di dalam 1 Yohanes. Jadi penguasa duniawi mengangkut orang-orang yang kalah, budak yang diangkut, tetapi Yesus Kristus mengangkut para pemenang. Jadi pada baptisan dan transfigurasi Yesus Kristus, Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang terkasih. Hal ini mengingatkan kita ada harga yang dibayar Bapa ketika dia memberikan anaknya bagi kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa kerajaannya adalah kerajaan kasih dan juga kerajaan terang, saudara. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus menebus kita. Kata menebus ini berarti melepaskan seorang tahanan dengan membayar uang tebusan, saudara. Paulus tidak menjelaskan bahwa Yesus Kristus membayar uang tebusan ke setan untuk menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus memenuhi tuntutan suci hukum Allah. Setan berusaha menuduh kita dan membenarkan kita karena dia tahu kita bersalah karena melanggar hukum Allah. Tetapi tebusan telah dibayarkan di kayu salib dan melalui iman di dalam Yesus Kristus kita telah dibebaskan, saudara. Kita telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Setan tidak bisa menuduh kita. Dan yang keempat adalah dia telah mengampuni kita. Penebusan dan pengampunan itu harus berjalan bersama-sama. Kata yang diterjemahkan pengampunan berarti membatalkan hutang, saudara. Yesus Kristus tidak hanya membebaskan kita dan memindahkan kita kerajaan baru, tetapi dia telah membatalkan setiap hutang, sehingga kita tidak lagi diperbudak lagi, saudara. Kita telah menjadi orang yang merdeka. Nah, saudara, pengampunan Allah terhadap orang berdosa adalah tindakan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Kita tidak pantas diampuni, kita juga tidak bisa mendapatkan pengampunan, tetapi kita diampuni. Nah, dengan begitu, saudara, mengetahui bahwa kita diampuni memungkinkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mengampuni orang lain termasuk musuh kita, menikmati kasih karunia-Nya, dan berusaha melakukan kehendak-Nya. Otomatis, saudara. Pengampunan bukan alasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, itu harus dorongan untuk kepatuhan, untuk ketaatan, dan karena kita telah diampuni, kita harus mengampuni orang lain, saudara. Ya, ada 2 ayat, Kolose 3 ayat 13,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di Matius 6 ayat 15 ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Straightforward, saudara. Jadi tidak ada ilustrasi-ilustrasi. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kesalahanmu, saudara. Jadi perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni menjelaskan bahwa roh yang tidak mau mengampuni selalu membawa kepada perbudakan. Oke, saudara, kita telah belajar Yesus adalah juru selamat dalam hal ini. Dia itu menebus kita, dia itu mengampuni kita, dia itu membebaskan kita, dan dia memindahkan kita ke dalam kerajaan terangnya. Karena itu Yesus Kristus unggul dalam keselamatan, karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita. Saudara, tidak ada orang lain yang dapat menebus kita, mengampuni kita, memindahkan kita dari kerajaan setan ke dalam kerajaan Allah dan melakukan sepenuhnya oleh kasih karunia. Nah, ungkapan melalui darahnya mengingatkan kita akan harga keselamatan kita. Harganya itu sangat mahal, saudara. Musa dan orang Israel hanya harus menumpahkan darah anak domba untuk dibebaskan dari Mesir, tetapi Yesus harus mencurahkan darahnya untuk membebaskan kita dari dosa. Itu yang pertama, Jesus Christ is the Savior. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pencipta. Saya ulangi lagi yang bagian 2. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, Yesus Kristus adalah pencipta. Pencipta segalanya, saudara. Jadi guru-guru palsu sangat salah tentang penciptaan. Mereka mengajarkan bahwa materi itu jahat, termasuk tubuh manusia. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki tubuh yang nyata. Karena ini akan membuat Dia berhubungan dengan materi jahat. Akibat dari ajaran sesat ini adalah tragis, termasuk asketisme ekstrim di satu sisi, perlakuan orang untuk menikam diri sendiri, yang menusuk-nusuk diri sendiri, dan dosa tak terkendali di sisi lain, license. Jadi ajaran sesat mengambil kesimpulan jika tubuh Anda berdosa, Anda mencoba memperbudaknya atau menikmatinya. Di bagian ini, Paulus menjelaskan 4 hubungan rangkap Yesus Kristus dengan ciptaannya. Pertama, saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus ada sebelum penciptaan. Ayat 15. Istilah sulung tidak mengacu pada waktu, tetapi pada tempat dan status. Yesus Kristus bukanlah yang pertama yang diciptakan, karena Dia sendiri adalah pencipta segala sesuatu. Anak sulung di sini berarti paling penting, peringkat, keutamaan, keunggulan. Nah, Salomo bukan anak sulung dari semua anak Daud, tetapi ia disebut anak sulung. Mazmur 89:27, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Anak sulung dari setiap ciptaan berarti sebelum semua ciptaan. Jadi konteks ini banyak dipakai, guru-guru palsu bilang, oh ini yang sulung berarti Yesus Kristus juga diciptakan. Bukan, Yesus Kristus adalah pencipta, saudara. Ya, Yesus Kristus itu bukan makhluk ciptaan. Dia adalah Tuhan yang kekal. Paulus menggunakan kata gambar Allah untuk memperjelas fakta ini. Itu berarti representasi yang tepat dari Allah. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus mampu berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang kekal. Alam mengungkapkan hikmat, kekuatan, kemuliaan Allah, tetapi alam tidak dapat mengungkapkan pribadi, esensi Allah kepada kita. Hanya di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak kelihatan dinyatakan dengan sempurna. Karena tidak ada makhluk biasa yang dapat dengan sempurna menyatakan Allah, maka Yesus Kristus pastilah Allah. Kedua, Dia menciptakan segala sesuatu. Ayat 16a, karena Kristus menciptakan segala sesuatu, Dia sendiri tidak diciptakan. Yesus Kristus adalah anak sulung dari semua ciptaan karena Dia menciptakan segala sesuatu. Tidaklah mengherankan bahwa angin, ombak mematuhinya, dan penyakit serta kematian lari darinya, karena Dia adalah Tuhan dari segalanya. Segala sesuatu itu mematuhi perintahnya. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Ini mencakup semua hal di langit, di bumi, yang kelihatan, nggak kelihatan. Segala sesuatu berada di dalam perintah Tuhan Yesus. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu, saudara. Nah, segala sesuatu itu ada untuk Yesus Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Dia, untuk Dia, dan melalui Dia. Yesus Kristus adalah Dia di mana mereka ada. Dia yang melaluinya, mereka menjadi ada. Dia untuk siapa mereka diciptakan. Jadi, dalam Dia, untuk Dia, melalui Dia. Jadi, penggunaan 3 kata depan yang berbeda oleh Paulus adalah salah satu cara untuk menyangkal filosofi guru-guru palsu. Selama berabad-abad, para filsuf Yunani telah mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan penyebab utama, cause, penyebab instrumental, dan penyebab akhir. Nah, penyebab utama adalah rencana, penyebab instrumental adalah kekuatan, dan penyebab akhir adalah tujuan. Dalam hal penciptaan, Yesus Kristus adalah penyebab utama, Dia yang merencanakan. Penyebab instrumental, Dia yang menciptakan, dan penyebab akhir, Dia yang melakukan untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi bagaimana Paulus menggunakan 3 kata depan filsafat ini, itu untuk mematahkan filsafat guru-guru palsu. Penyebab utama, penyebab instrumental, dan penyebab akhir, saudara. Saudara, jika segala sesuatu dalam ciptaan ada untuk Yesus Kristus, maka tidak ada yang jahat dengan sendirinya, kecuali setan dan malaikat-malaikat yang jatuh, dan bahkan manusia yang digunakan Tuhan untuk memenuhi kehendaknya. Ajaran Gnostik tentang penggunaan ciptaan Tuhan semuanya itu memperbudak, saudara. Nah, paling gampang untuk bedain itu, lihat aja, ini memperbudak atau memerdekakan. Kalau memperbudak itu pasti ajaran palsu, saudara. Kolose 2:20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini juga berarti bahwa ciptaan Tuhan meskipun di bawah belenggu dosa dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan dinikmati oleh umat Tuhan. Jadi 1 Timotius 6:17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar jangan mereka tinggi hati dan berharap diperbudak, saudara. Berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya yang memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati, saudara. Saudara, yang terakhir, Yesus Kristus menyatukan segala sesuatu yang diciptakan di dalam Dia, untuk Dia, dan melalui Dia. Di dalam Dia, segala sesuatu itu bersatu, saudara. Nah, ini adalah terjemahan dari NIV. Seorang scientific tour guide membawa sekelompok orang melalui laboratorium atom dan menjelaskan bagaimana sebuah materi tersusun partikel listrik yang bergerak cepat. Para turis mempelajari model molekul dan tercengang mengetahui bahwa materi itu terdiri dari ruang-ruang. Selama periode tanya-jawab, seorang pengunjung bertanya, jika ini cara kerja materi, apa yang menyatukan mereka semua? Untuk itu, pemandu tidak mempunyai jawaban, tetapi orang Kristen memiliki jawaban. Yesus Kristus, karena Dia ada sebelum segala sesuatu. Dia dapat menyatukan segala sesuatu. Sekali lagi, ini adalah penegasan lain bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Hanya Tuhan yang ada sebelum semua ciptaan, dan hanya Tuhan yang dapat membuat semua ciptaan menjadi satu. Kesimpulannya, membuat Yesus Kristus lebih rendah daripada Allah berarti menjatuhkan Dia dari tahtanya. Saudara,
Yang ketiga, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah kepala gereja, saudara. Saudara, ada banyak ilustrasi gereja di dalam Perjanjian Baru, dan tubuh adalah salah satu yang paling penting, tubuh Kristus, ya. Saudara, tidak ada denominasi atau majelis lokal yang dapat mengklaim mereka satu-satunya sebagai tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu terdiri dari semua orang percaya sejati. Ketika seorang percaya kepada Kristus, ia segera dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Setiap orang Kristen adalah anggota dari tubuh dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Dalam penggunaan Yunani, kata kepala berarti kephale, sumber, berasal dari pemimpin, penguasa, saudara. Nah, Paulus menyebut dia sulung yang memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus memiliki prioritas dalam waktu sejauh menyangkut gerejanya, saudara. Tidak peduli nama apa yang Anda pilih, penguasa, sumber, berasal dari penguasa, ini semua menegaskan keunggulan Yesus Kristus di dalam gereja. Gereja itu berasal dari dalam Dia dan hari ini beroperasi di dalam Dia. Sebagai kepala gereja, Yesus Kristus menyediakan dengan kehidupan melalui Roh Kudusnya, saudara. Jadi Roh Kudus itu yang membangkitkan gerejanya. Dia memberikan karunia roh kepada manusia dan kemudian menempatkan orang-orang dengan talenta-talenta ini di gerejanya. Agar apa talenta ini diberikan oleh Roh Kudus? Agar mereka dapat melayani Dia di mana mereka dibutuhkan. Melalui firman-Nya, Yesus Kristus memelihara dan menyucikan gereja. Saudara, tidak ada orang percaya di dunia ini yang menjadi kepala gereja. Posisi ini disediakan khusus untuk Yesus Kristus. Berbagai pemimpin agama mungkin telah mendirikan gereja atau denominasi, tetapi hanya Yesus Kristus yang adalah pendiri, di mana gereja adalah tubuhnya. Gereja ini terdiri dari semua orang percaya sejati dan lahir pada hari Pentakosta, saudara. Saat itulah Roh Kudus datang dan menempatkan orang-orang percaya menjadi satu tubuh rohani. Fakta bahwa ada satu tubuh di dunia ini tidak menghilangkan dan menimbulkan kebutuhan akan tubuh orang percaya lokal. Jadi fakta bahwa saya milik gereja universal tidak melepaskan saya dari tanggung jawab saya kepada gereja lokal. Kita harus terhisap di dalam gereja lokal. Ya, saya tidak dapat melayani seluruh gereja, tetapi saya dapat memperkuat dan membangun gereja lokal dengan melayani umat Tuhan dalam pertemuan seperti pertemuan ini, saudara. Pertemuan rumah doa, pertemuan ibadah, kita dapat melayani. Tetapi Yesus Kristus adalah kepala gereja dan awal dari gereja, dan Dia juga yang sulung di antara orang mati. Kita melihat kata sulung ini dalam Kolose 1:15. Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kematian, karena Dia tidak. Tetapi Dialah yang paling penting dari semua yang telah dibangkitkan dari kematian. Karena tanpa kebangkitannya, tidak ada kebangkitan bagi kita semua, saudara. Tampaknya aneh bahwa Paulus menggunakan kata bangkit sehubungan dengan kematian, karena kedua konsep ini tampaknya bertentangan satu sama lain. Tetapi kubur adalah rahim di mana Kristus keluar dalam kemenangan. Karena maut itu berarti maut tidak dapat menahannya. Itu adalah proklamasi bahwa Tuhan Yesus telah menang dari maut, telah menang daripada setan. Anak dilahirkan yang di dalam kemuliaan kebangkitan. Dan inilah yang membawa kita pada tema seluruh bagian ini. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Inilah tujuan Allah menjadikan putranya sebagai juru selamat, pencipta, dan kepala gereja. Kata yang diterjemahkan lebih utama tidak digunakan di tempat lain di Perjanjian Baru, saudara. Ini terkait dengan kata-kata yang diterjemahkan sebagai anak sulung, dan ini mengagungkan posisi unik dari Tuhan Yesus. Kristus adalah semua dan di dalam semua.
Saudara, pada tahun 1893, pameran Columbia Dunia diadakan di Chicago dan lebih dari 21 juta orang mengunjungi pameran tersebut. Nah, di antara event-eventnya adalah Parlemen Agama Dunia, di mana dengan perwakilan dari orang-orang agama di seluruh dunia dari pertemuan itu, mereka berbagi poin terbaik mereka. Jadi agama Kristen berbagi poin mereka, Buddha bagi poin mereka, yang lain bagi poin mereka. Nah, penginjil Moody melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk penginjilan. Dia menggunakan gereja, menyewa teater, dan bahkan menyewa tenda sirkus untuk menyajikan Injil Yesus Kristus. Nah, seperti orang-orang, mereka ingin Moody menyerang agama lain. Tetapi Moody tidak mau, Moody tidak menolak. Dia ikutin Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus ke Athena, dia tidak menyerang berhala-berhala. Dia cuma memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Itunya keok sendiri, saudara. Nah, dia berkata, saya akan membuat Yesus Kristus begitu menarik, katanya, supaya orang-orang adanya. Moody tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat utama, bukan hanya salah satu dari banyak pemimpin agama dalam sejarah. Maka karena itu, dalam kampanye Chicago pada tahun 1893, merupakan upaya penginjilan terbesar dalam kehidupan Moody, di mana ribuan orang percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Tetapi guru-guru palsu di Kolose tidak pernah bisa memberikan Injil Yesus Kristus dan tidak bisa memberikan Yesus Kristus tempat yang utama. Karena menurut filosofi mereka, Yesus Kristus hanyalah salah satu dari banyak emanasi dari Tuhan. Dia bukan satu-satunya jalan menuju Tuhan, melainkan dia hanyalah salah satu anak tangga di tangga. Saudara, jika Yesus Kristus bukan Tuhan atas segalanya, dia tidak bisa menjadi Tuhan sama sekali. Sekarang kita telah mempelajari 3 argumen untuk keutamaan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat, dia adalah pencipta, dia adalah kepala gereja. Argumen-argumen ini mengungkapkan hubungannya dengan orang-orang berdosa terhilang, dengan alam semesta, dan dengan orang-orang percaya. Tetapi bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa? Argumen yang keempat, Yesus Kristus adalah yang terkasih dari Allah Bapa. Karena itu, saudara, Kolose 1 ayat 19-20 bagian terakhir, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ia adalah anak yang terkasih. Yesus Kristus adalah yang terkasih. Paulus telah menyebut Yesus Kristus anak Allah yang terkasih. Mereka yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka diterima di dalam orang-orang yang dikasihi oleh Bapaknya. Untuk alasan ini, Allah dapat menyebut kita juga kekasihnya. Kemudian Paulus mengambil langkah maju yang besar dalam argumennya, dan dia mengatakan bahwa segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus Kristus. Pleroma, ini kata yang paling penting dan sangat penting, saudara. Istilahnya, semua yang ada di Allah itu, semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kata yang digunakan kepenuhan, kata Yunani itu adalah pleroma, dan pleroma ini adalah istilah teknis dalam kosakata guru-guru palsu gnostik, yang berkata bahwa artinya itu adalah jumlah total dari semua kekuatan dan atribut ilahi, saudara. Jadi waktu Paulus menggunakan pleroma, guru-guru Gnostik itu tahu bahwa Yesus Kristus adalah jumlah total dari semua kekuatan dan atribut ilahi. Jadi semuanya itu ada di dalam dia, kepenuhan dari Allah. Kita telah mencatat bahwa Paulus menggunakan kata penting ini 8 kali dalam surat Kolose. Jadi dia membantah guru-guru palsu itu dengan bahasa mereka sendiri, saudara. Itulah Paulus kenapa pakai satu kata pleroma. Kata berdiam, berkenan berdiam di dalam dia juga sangat pentingnya. Ini berarti bukan sekedar tinggal, tetapi bentuk kata kerjanya itu adalah bentuk kata kerja permanen. Jadi tinggal secara permanen, nggak bisa terpisahkan lagi. Jadi almarhum Dr. Kenneth Wuest, pakar bahasa Yunani terkemuka, menunjukkan dalam komentarnya yang sangat bagus tentang Kolose bahwa kata kerja menunjukkan bahwa kepenuhan ini adalah bukanlah sesuatu yang ditambahkan pada wujudnya yang tidak alami baginya, tetapi itu adalah bagian dari dirinya
keberadaan esensial sebagai bagian dari konstitusinya, dan itu secara permanen. Bapa tidak akan secara permanen memberikan pleroma, kepenuhannya kepada beberapa makhluk ciptaan. Fakta bahwa Yesus Kristus memiliki kepenuhannya di dalam Allah Bapa adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Saudara, karena Yesus Kristus adalah Allah, Dia mampu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Dia dapat mendamaikan orang berdosa terhilang dengan Allah yang kudus. Dan saudara, untuk mendamaikan Allah yang kudus dengan manusia, orang yang mendamaikan itu harus 100% Allah dan 100% manusia. Ketika manusia pertama berdosa, mereka menyatakan perang terhadap Allah, tetapi Allah tidak menyatakan perang terhadap mereka. Sebaliknya, Allah mencari Adam dan Hawa dan menyediakan penutup untuk dosa-dosa mereka. Pikiran alami orang berdosa yang belum diselamatkan sedang berperang dengan Allah. Orang berdosa mungkin tulus, religius, bahkan bermoral, tetapi dia masih berperang dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang kudus dapat diperdamaikan dengan manusia berdosa? Dapatkah Tuhan menurunkan standarnya menutup mata terhadap dosa dan berkompromi dengan manusia? Jika Dia melakukannya, alam semesta akan hancur berkeping-keping. Tuhan harus konsisten dengan dirinya sendiri dan memelihara hukumnya yang kudus. Mungkin manusia entah bagaimana bisa menyenangkan Tuhan, tetapi secara alami manusia terpisah dari Tuhan. Dan karena perbuatannya dia terasing dari Tuhan. Orang berdosa mati karena pelanggaran dosa, dan karena itu tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyenangkan Allah. Nah, saudara, jika ingin ada rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan, inisiatif dan tindakan harus datang dari Tuhan. Di dalam Kristus, Allah telah diperdamaikan dengan manusia. Melalui kematiannya, damai tercipta antara manusia dan Allah, menjadikan damai melalui darah salibnya. Kolose 1:20, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Tentu saja guru-guru palsu mengajar semacam rekonsiliasi, perdamaian antara manusia dan Tuhan. Namun rekonsiliasi yang mereka tawarkan itu tidak lengkap, tidak final. Para malaikat dan emanasi dalam berbagai cara dapat membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan menurut guru Gnostik. Tetapi rekonsiliasi yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah sempurna, lengkap, dan final. Lebih dari itu, rekonsiliasi dalam Kristus itu melibatkan seluruh alam semesta. Nah, namun kita tidak boleh salah menyimpulkan bahwa rekonsiliasi universal sama dengan keselamatan universal. Ini beda. Universalisme adalah ajaran bahwa semua makhluk, termasuk mereka yang telah menolak Yesus Kristus suatu hari, akan diselamatkan. Salah itu, saudara. Ini bukanlah apa yang Paulus pelajari dan ajarkan. Restorasi universal bukan bagian dari teologi Paulus, karena dia jelas mengajarkan bahwa orang berdosa perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Paulus menulis bahwa Kristus memecahkan masalah dosa di kayu salib sekali dan untuk selamanya. Dia mampu memuliakan orang percaya dan menghukum orang tidak percaya dan melakukannya dengan adil karena kematian Kristus di kayu salib. Tidak ada seorang pun, bahkan setan, yang dapat menuduh Allah berbuat salah dan berbuat tidak adil, berbuat tidak kudus, karena dosa secara efektif telah ditangani di kayu salib. Jika Yesus Kristus hanya seorang manusia atau hanya emanasi dari Tuhan, Dia tidak dapat mendamaikan Tuhan dan manusia. Satu-satunya yang dapat menyatukan Tuhan dan manusia adalah Dia yang adalah Tuhan dan Dia yang adalah manusia itu sendiri. Jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan para guru-guru palsu, Yesus Kristus adalah manusia sejati dengan tubuh yang nyata. Tetapi Dia adalah Tuhan dalam daging manusia. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia memenuhi tuntutan hukum yang adil karena Dia membayar hukuman dosa manusia. Karena itu rekonsiliasi diselesaikan di kayu salib, saudara. Penutup, saudara, saat kita meninjau bagian mendalam ini, sebenarnya pengajaran ini hanya permukaan saja tentang kristologi, ilmu tentang Yesus Kristus, pengetahuan tentang Yesus Kristus. Jadi saya rangkum, kita melihat beberapa kebenaran penting. Pertama, Yesus Kristus telah mengurus segala sesuatu.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu. Dan hari ini Dia menyatukan segala sesuatu. Dia telah mendamaikan segala sesuatu melalui salib. Tidak heran Paulus menyatakan bahwa Dia lebih utama dari segala hal. Yang kedua, saudara, yang kita butuhkan itu hanyalah Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain lagi. Kita memiliki semua kepenuhan Allah di dalam Dia. Pleroma. Dan kita juga dipenuhi di dalam Dia. Tidak perlu menambahkan apapun pada pribadi atau karya Tuhan Yesus. Menambahkan sesuatu berarti mencuri sesuatu dari kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, Allah senang ketika putranya Yesus Kristus dihormati dan diutamakan. Ada orang yang mengatakan bahwa kepada kita bahwa mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka mengabaikan atau menyangkal Yesus Kristus. Mereka berkata, kita menyembah Allah Bapa dan hanya itu yang diperlukan. Tetapi Yesus menjelaskan di Alkitab bahwa anak harus disembah seperti halnya Bapa, agar semua orang dapat menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5:23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Tuhan Yesus, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia, saudara. Saudara, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah pencipta. Dia adalah kepala gereja. Dia adalah yang terkasih. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dan dalam hidup kita, Dia layak untuk memiliki tempat yang terutama di dalam hidup kita. Saudara, apakah Yesus Kristus yang terutama di dalam hidup Anda? Demikian sharing saya mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, bagaimana pelayanan Paulus untuk orang-orang bukan Yahudi? Terima kasih. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang keutamaan Tuhan Yesus, ya. Engkau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa menyembahmu, layaklah Engkau untuk ditinggikan dan disembah. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar untuk mengetahui tentang keutamaan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami, setiap kami. Biar kami menjadi percaya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi menambahkan iman dalam hidup kami. Bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah kepala gereja, dan Yesus Kristus adalah anak Allah yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ora bata kaya rala barala. Engkau memberkati setiap kami semua. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Biar terus Tuhan kami dibangun di atas Dia. Kami dibangun di dalam Dia. Sehingga iman kami semakin kuat, semakin teguh kepada Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami, bukan dengan kekuatan dan kepandaian kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang membuat kami mengenal Yesus dan membuat iman kami bertumbuh di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Saat ini kami arahkan tangan kami dan kami memberkati Pastor David Chang. Tuhan, berkat-Mu turun. Beri kesehatan yang sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala serangan-serangan musuh. Panah-panah api si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Tipu muslihat musuh kami hancurkan. Dan Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaannya. Dan Tuhan,
hari depannya bahkan Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akhiri kelas malam hari ini. Mari anugerah-Mu turun atas setiap kami berlimpah-limpah. Dan kami mau akhiri kelas kami malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan dan kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.